kasih Kristus pengikat kasih suami istri Kristen. Saudara-saudara, berbicara tentang kata mengikat, ada banyak hal yang diikat. Salah satu contoh praktis, salah satu peralatan di rumah tangga sehari-hari ada sapu lidi. Begitu banyak lidi-lidi itu untuk bisa dipersatukan, diikat kuat, biasanya dengan rotan atau nilon, sehingga sapu lidi itu bersatu erat dan bertahan sekalipun berbulan-bulan dipakai menyapu halaman yang luas. Itu salah satu contoh mengikat sesuatu supaya tidak tercerai dan itu erat dan kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan kekristenan kita, salah satu hal yang perlu diikat erat adalah satu lembaga, yaitu lembaga pernikahan Kristen, perlu diikat dengan kuat, erat supaya bertahan lama, bahkan sampai maut memisahkan. Lalu apa pengikatnya? Apa dasar pokok agar sebuah rumah tangga Kristen itu bersatu erat, langgeng, bahagia, bertahan sampai maut memisahkan? Rahasianya ada dalam pembacaan kita, bagaimana Rasul Paulus memberi nasihat kepada keluarga-keluarga Kristen di jemaat Efesus. Rasul Paulus pertama-tama memberi nasihat kepada istri. Ayat 22-23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kata tunduk di sini bukan seperti antara budak atau pembantu rumah tangga dengan tuannya, melainkan tunduk di sini, istri tunduk kepada suami berarti tunduk merendahkan hati di hadapan suami, tunduk di bawah kepemimpinan suami. Jadi mohon anak kekasih Putri Lian sungguh-sungguh memahami renungan ini yang akan membentuk rumah tangga jika Tuhan berkenan hari esok, bahwa sebagai istri kita tunduk kepada suami. Sekali lagi bukan antara budak dan tuan, tetapi istri merendahkan hati di hadapan suami, tunduk di bawah kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Sama seperti tunduknya gereja kepada Kristus, sang kepala gereja. Istri tunduk pada suami diwujudkan dalam sikap dan perbuatan penuh hormat, penuh ketulusan, penuh cinta kasih yang tulus, penuh penghargaan dan kesopanan. Bukan istri menguasai suami atau karena begitu banyak rumah-rumah tangga Kristen, dua kepemimpinan terjadi di dalamnya. Istri mau menguasai suami, suami mau menguasai istri, tidak tahu mana kepala keluarga. Akhirnya kebahagiaan mulai memudar. Jadi ajaran kekristenan tentang pernikahan atau keutuhan rumah tangga ini, istri diminta tunduk kepada suami. Tetapi istri tunduk kepada suami karena kasih Kristus yang ada dalam diri istri. Selanjutnya, nasihat bukan hanya ditujukan kepada istri, tapi juga Rasul Paulus memberi nasihat secara seimbang. Laki-laki juga sebagai suami dinasihati dari ayat 25 sampai 31, tapi saya hanya membaca 2 ayat.
Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dari ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga lebih berat karena suami harus menggambarkan kepemimpinan Kristus dalam rumah tangganya. Istri dan anak-anaknya akan nyaman dalam rumah karena ayah mereka memperlihatkan sifat-sifat Kristus dalam memimpin rumah tangganya. Ini mohon dihayati dan benar-benar disimpan dalam hati, khususnya anak kekasih Reki Fernande yang akan, jika Tuhan berkenan, besok sudah menjadi kepala rumah tangga. Bahkan kita semua yang sudah berstatus suami dan istri, ini nasihat penting bagi kita semua. Sekali lagi, para suami dalam memimpin rumah tangganya perlu meneladani kepemimpinan Kristus. Seorang ayah atau seorang suami dalam rumah tangga memperlihatkan cara hidup Tuhan Yesus yang rela disalib demi keselamatan umatnya. Demikianlah suami dalam rumah tangga rela menanggung salib, rela berkorban demi keutuhan rumah tangganya. Bukan seorang suami yang otoriter, bukan seorang suami yang egois, pendapatnya saja yang benar, tidak mendengarkan pendapat istri dan anaknya. Bukan suami yang memaksakan kehendaknya, tetapi ia seorang suami yang juga mendengarkan pendapat istri dan anaknya. Sekali lagi, seorang suami Kristen memperlihatkan sifat-sifat Kristus dalam rumah tangganya, terlebih dalam mengasihi dan rela berkorban sebagaimana Kristus rela berkorban bagi jemaatnya. Dan bagi suami dan istri dinasehati bahwa ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi keduanya ada timbal balik. Biarlah perenungan firman Tuhan sore ini memperlengkapi kita semua, baik anak-anak kita yang akan membentuk rumah tangga yang baru maupun kita yang sudah membentuk rumah tangga sudah lama. Biarlah kasih Kristus terus nyata dalam rumah tangga kita, dan itulah yang akan mengikatnya, sehingga kita pun, karena kita sudah dikasihi Kristus, maka kita pun saling mengasihi satu sama yang lain. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Amin.